Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari berganti, musim berubah. Kita sudah sampai pada tanggal 3 Zulhijjah. Tak lama lagi peristiwa itu terulang. Seorang ayah yang lama tidak punya anak, bukan setahun 2 tahun, 86 tahun lamanya menunggu dengan doa yang dipanjatkan pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Tapi ketika anak itu datang, Allah pinta dia. Allah tidak pinta kambingnya, Allah tidak minta untanya, Allah tidak minta hartanya. Allah minta roh yang lama dia nanti dia tunggu. Karena cinta Allah tidak ingin dicemburukan dengan yang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai engkau lebih cinta kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada harta, daripada anak, daripada buah hati, belayan jiwa. Sampai akhirnya kata-kata itu terucap juga kepada anak yang sudah lama dirindukan. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku sembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku. Saat itu jawaban amat sangat penting, karena ini mempertaruhkan bukan hanya tentang kesayangan, tapi juga tentang keimanan dan keyakinan. Jawaban anak, ya abati, wahai ayahanda. Dia tidak katakan ya Ibrahim, dia tidak katakan ya abi, ya ayah, tapi dia jawab dengan panggilan kelembutan kasih sayang seorang anak kepada ayah yang sudah membesarkannya dengan makanan yang halal. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah. Insyaallah, dia tetap mengatakan insyaallah. Kalau Allah berkehendak, dia tidak angku, tidak sombong, dia tidak katakan aku pasti, dia katakan satajiduni insyaallah minas sabirin, aku termasuk orang yang sabar menerima itu ayahanda. Berapa tahun sudah kita mengulang peristiwa ini terjadi, maka dia disebut dengan Id, hari bermakna hari raya. Id, peristiwa itu terulang kembali. Bila ada di antara kita sudah 40 tahun, berarti dia sudah melewati peristiwa itu 40 tahun. Sebagaimana permata yang indah dipandang dari berbagai sisi tetap indah. Ada yang memandangnya sebagai sisi pengorbanan, ada yang memandangnya sebagai sisi keyakinan, tapi sesungguhnya di balik itu semua ada sisi yang lain. Apakah anak-anak kita akan menjawab jawaban yang sama seperti yang dikatakan Nabi Ismail kepada Ibrahim alaihi wassalam? Apakah anak-anak kita akan patuh memberikan apa yang diminta? Bukan hartanya, tapi nyawanya dia berikan, seperti yang dikatakan Ismail alaihi salam. Laksanakan perintah Allah wahai ayah, insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini mengingatkan kita kembali tentang pendidikan anak-anak kita. Ibarat tanah, Allah tidak pernah berikan kita tanah yang kosong. Mari kita tanamkan iman dalam anak-anak kita. Ungkapan yang keliru, karena Allah tidak pernah memberikan anak yang kosong. Mereka sudah diisi. Ma min mauludin, setiap anak illa yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah.
Fitrah bukan kertas kampas yang belum dilukis. Fitrah bukan kertas putih yang belum ditulis. Fitrah, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam, anak itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim istri kita. Kapan dia bersyahadat? Bila dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua roh, belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada tulang sumsum. Saat itu Allah berkata, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua anak cucu keturunan Adam, wa asyhadahum ala anfusihim. Saat itu Allah mengambil persaksian. Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kamu? Semua roh waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Sesungguhnya selesai khutbah ini, di rakaat kedua kita akan mengulang persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagi, petang, siang dan malam, terbit fajar, tenggelam matahari, bersimpuh sujud di hadapan Allah, semuanya mengulang persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah anak-anak kita akan tetap sependapat dengan kita, sekeyakinan dengan kita? Itulah yang dikhawatirkan oleh Yaqub alaihissalam. Maka menjelang akhir usianya, menjelang akhir umurnya, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalau aku sudah mati nanti menghadap Allah, ku tinggalkan kalian di atas muka bumi yang fana ini. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku? Aku tak khawatir apa yang akan kalian makan, karena rezeki sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, yang akan dimakan cacing tanah, badannya tetap sehat, dia tetap hidup, tapi isi kepalanya sudah lama dirusak. Siapa yang merusaknya? Salahkah televisi? Salahkah radio? Salahkah internet? Jangan terlalu banyak menyalahkan yang di luar diri kita. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, karena dia dulu masuk ke dalam diri istri kita dalam keadaan suci. Siapa yang merubahnya menjadi Yahudi? Siapa yang merubahnya menjadi Nasrani? Siapa yang merubahnya menjadi Majusi? Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Air mata tak dapat mengulang peristiwa yang lama. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Kemana engkau berada saat dia perlu pendidikan agama? Kemana kau berada saat dia ingin menunjukkan bahwa dia baru hafal surat-surat pendek? Kemana kau berada ketika dia perlu butuh kasih sayang yang diharapkannya? Ketika itu tidak dia dapatkan, dia hancur lebur. Saat itu generasi sudah hancur. Masukkan dia ke dalam pendidikan sekolah Islam terpadu, pondok pesantren, boarding school yang kaya raya, punya tanah sejauh mata memandang, akan tinggal menjadi pusaka, akte notaris akan berganti nama, STNK BPKB akan berubah, tapi ada satu nama yang kekal abadi. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa mata saddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3 lokal yang kau tegakkan. Kau panggil alumni-alumni pesantren tahfiz Quran, kau gaji mereka atas keikhlasan, tapi kau sudah menyelamatkan 30 anak umat Islam selamat dari aliran sesat, selamat dari kelompok ekstrim. Dunia ini sudah gelap, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mengapa gelap? Mengapa gelap? Mengapa tak ada yang menyalakan lilin untuk kegelapan ini? Terlalu banyak orang untuk kita salahkan. Sudah kering air liur untuk mencaci maki, sumpah serapah. Mari kita perbaiki anak-anak bangsa ini dengan kembali kepada pendidikan. Politik kita boleh kalah, ekonomi kita boleh jatuh, tapi pendidikan jangan. Karena Islam datang membawa pesan Iqra, bacalah, masa belum terlambat. Kalau hendak membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung. Ketika dia masih putih, insya Allah dia bisa dibentuk melingkar, melengkung, membulat.
Tapi kalau sudah dia menjadi keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita yang akan pecah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa khudhul kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Tadhakkarun fadhkurullaha al azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.